Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 19 dari kelas RB. Perkenalkan, nama saya Arif Zaki Habibi dengan NIM 122210069 dan rekan saya Emreno Pranata dengan NIM 122210076. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perhitungan balok. Yang pertama ada pengulangan lentur. Pada tulangan balok dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan posisinya terhadap momen lentur yang terjadi pada balok, yaitu tulangan tarik dan tulangan tekan. Besarnya tulangan dihitung secara terpisah berdasarkan momen positif maksimum atau biasa disebut MU plus dan momen negatif minimum atau MU min pada suatu balok untuk setiap lantainya. Yang pertama ada lentur positif. Pada lentur positif diketahui penampang dan data material balok yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. F aksen C kita menggunakan 20 MPa atau setara dengan 0,85 beta. Ada Fy sebesar 100, ada panjang L sepanjang 4000 mm, ada B atau lebar dari baloknya sepanjang 200 mm, dan H atau panjang dari balok yaitu sepanjang 400 mm. Di sini kita menggunakan diameter sengkang 10 mm, diameter tarik 19 mm, dan diameter tekan sebesar 10 mm. Selanjutnya ini ada langkah-langkah untuk melakukan perhitungan balok lentur positif. Yang pertama yaitu kita harus melakukan pengecekan jarak bersih tulangan longitudinal dengan rumus B dikurang 2C dikali 2 DS dikurang N dikali D dikali B per N kurang 1. Dan kita mendapatkan hasil 62.000 mm. Selanjutnya kita menghitung luas tulangan terpasang atau biasa disebut AS pakai dengan rumus N dikali V per 4 dikali D kuadrat yang mendapatkan hasil 567,057 mm kuadrat. Selanjutnya kita melakukan pengecekan AS minimum. AS minimum ini ada dua. Yang pertama menggunakan rumus akar F aksen C dikali B dikali D per 4 Fy yang mendapatkan hasil 190,345 mm kuadrat. Ada AS minimum yang kedua dengan rumus 1,4 dikali B dikali D per Fy yang mendapatkan hasil 238,529 mm kuadrat. Selanjutnya kita melakukan pengecekan AS maksimum. AS maksimum yang pertama kita menggunakan rumus 0,8 dikali Fc dikali beta 1 per Fy dikali 0,003 per 0,003 ditambah 0,004 dikali B dikali D dan mendapatkan hasil AS maksimum sebesar 1054,3 mm kuadrat. Selanjutnya kita menghitung nilai epsilon S dengan cara sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung A-nya dulu dengan rumus AS dikali Fy per 0,85 Fc dikali B dan mendapatkan hasil 69,713. Selanjutnya kita mencari nilai C dengan rumus A per beta 1 dan mendapatkan hasil 78,485. Setelah mengetahui nilai C, kita mencari nilai ES dengan rumus D dikurang C per C dikali 0,003 yang mendapatkan hasil 0,010. Selanjutnya tahap ke-6 menentukan faktor reduksi. Pada kasus ini faktor reduksi yang kita gunakan yaitu 0,90. Setelah menentukan faktor reduksi, kita menghitung MN dan MU. Kita menghitung MN terlebih dahulu dengan rumus AS dikali Fy dikali D
dikurang A per 2 yang mendapatkan hasil sebesar 69,667 kNm. Dan kita mendapatkan hasil MU sebesar 0,309 kNm. Dan di sini kita dapat menyimpulkan di mana Mn lebih besar dari Mu, yaitu kapasitas momen nominal lebih besar daripada momen ultimate, sehingga tulangan bisa dikatakan aman. Tahap yang ke-8 yaitu hitung luas tulangan yang dibutuhkan, atau biasa disebut AS perlu. Kita menghitungnya dengan rumus Mu per Fy dikali D kurang A per 2 yang mendapatkan hasil sebesar 2,517 mm². Selanjutnya kita menghitung lentur negatif. Pada lentur negatif ini diketahui penampang dan data material balok yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu F-aksen C sebesar 20 MPa atau sebesar 0,85 beta, ada Fy sebesar 100, ada panjang L sepanjang 4000 mm, ada lebar balok sepanjang 2000 mm, ada tinggi balok setinggi 400 mm, dan kita memakai diameter sengkang 10 mm, diameter tarik 19 mm, dan diameter tekan 10 mm. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk melakukan perhitungan lentur negatif. Yang pertama, kita melakukan pengecekan jarak bersih tulangan longitudinal dengan rumus B dikurang 2C dikali 2DS dikurang N dikali D dikali B yang mendapatkan hasil 62.000 mm. Selanjutnya kita menghitung luas tulangan terpasang atau AS pasang atau AS pakai dengan rumus N dikurang V per 4 dikali D dikali B kuadrat yang mendapatkan hasil 567,057 mm². Yang selanjutnya ada tahap ketiga yaitu pengecekan AS minimum. AS minimum ini ada dua juga. Yang pertama yaitu akar Fx dikali B dikali D per 4 Fy yang mendapatkan hasil 190,345 mm². Dan selanjutnya ada AS minimum yang kedua, kita mencarinya dengan rumus 1,4 dikali B dikali D per Fy yang mendapatkan hasil 238,350 mm². Yaitu selanjutnya tahapan yang keempat ada pengecekan AS maksimal. Kita mengecek AS maksimal dengan menggunakan rumus 0,85 dikali Fc dikali beta 1 per Fy dikali 0,03 per 0,03 dikurang 0,004 dikali B dikali D yang mendapatkan hasil 1054,3 mm². Selanjutnya kita menghitung nilai epsilon S. Yang pertama ada A itu sebesar 66,713, ada nilai C yang dapatkan sebesar 78,485 dan nilai ES sebesar 0,010. Selanjutnya tahap ke-6 yaitu kita menentukan faktor reduksi yang mendapatkan hasil faktor reduksi yang digunakan untuk kasus ini kita menggunakan 0,90. Yang selanjutnya kita akan menghitung Mn dan Mu yang mendapatkan hasil Mn sebesar 62,701 kNm dan Mu sebesar 15,618 kN per meter, dan mendapatkan kesimpulan yaitu
kapasitas momen nominal lebih besar daripada momen ultimate, sehingga tulangan bisa dikatakan aman. Selanjutnya kita menghitung luas tulangan yang dibutuhkan atau biasa disebut dengan AS perlu dengan rumus MU per FY dikali D dikurang A per 2 yang mendapatkan hasil 127,122 mm kuadrat. Berikut adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari lentur positif dan lentur negatif. Setelah mendapatkan nilai dari desain lentur, kita selanjutnya memulai perhitungan penulangan geser. Perhitungan desain penulangan geser balok mempertimbangkan gaya dalam berupa gaya geser tumpuan dan lapangan. Tahap penulangan geser balok dimulai dengan penentuan diameter sengkang yang digunakan yaitu sebesar 10 mm. Berikut tahap untuk menghitung penulangan geser pada balok. Yang pertama, kita harus mengetahui parameter apa saja yang digunakan untuk penulangan geser balok. Pada parameter penulangan geser balok, kita menggunakan SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 2847 tahun 2019. Dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kita menentukan gaya yang ditinjau atau VU. Pada perhitungan ini akan digunakan gaya geser tumpuan sebesar 127,18,73 kN dan menentukan jumlah kaki sengkang yang digunakan. Pada kasus ini kita menggunakan jumlah kaki sengkang sebanyak 2 buah. Dan kita menentukan spasi sengkang yang akan memungkinkan yang digunakan pada kasus ini. Pada kasus ini kita memilih besar spasi sengkang sebesar 100 mm. Dan selanjutnya kita akan menghitung luas tulangan geser yang digunakan atau biasa disebut dengan AV dengan rumus N dikali V dikali D kuadrat per 4 yang mendapatkan hasil 157,080 mm kuadrat. Langkah ke-6 yaitu menentukan demand geser atau VN, kapasitas geser atau VC, dan demand geser kontribusi tulangan atau VS. Yang pertama ada VC dengan rumus 0,17 dikali akar F aksen C dikali B dikali D mendapatkan hasil 517.734 dan VS dengan rumus AV dikali FY dikali V dikali D per S mendapatkan hasil 256731 Newton dan VN dengan rumus VC ditambah VS yang mendapatkan hasil 252779 Newton. Selanjutnya yaitu tahap ke-7 menentukan nilai spasi yang kita butuhkan. Di sini kita ada 3 spasi maksimal yang kita butuhkan. Spasi maksimal yang pertama dicari dengan rumus D per 4 yang mendapatkan hasil 85,13 mm dan spasi maksimal yang kedua dengan rumus 6 dikali dB yang mendapatkan hasil 114 mm dan spasi maksimal yang ketiga sebesar 150 mm. Selanjutnya adalah penulangan torsi, di mana penulangan ini diaplikasikan pada arah longitudinal seperti pada tulangan lentur ataupun pada arah transversal seperti tulangan geser. Perhitungan sebelumnya tidak memperkirakan kebutuhan sengkang dan tulangan. Nah, di penulangan torsi kali ini akan sangat memungkinkan apabila ada penambahan pada kedua tulangan tersebut. Biasanya, apabila setelah dilakukan perhitungan kekuatan ternyata balok tidak dapat menahan torsi, maka opsi terbaik adalah dengan memperbesar penampang balok tersebut. Karena keruntuhan pada tulangan transversal serta longitudinal bersifat brittle,
Maka pengecekan dimensi penampang untuk mengetahui kemampuan penampang menahan momen torsi yang bekerja, kita dapat melakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan momen torsi maksimum. Setelah itu, kita akan menghitung luas dan keliling balok, di mana untuk luas kita dapat menggunakan rumus lebar dikali tinggi balok tersebut. Selanjutnya, untuk keliling balok digunakan rumus 2 dikali lebar ditambah tinggi. Pada perhitungan ini didapatkan nilai luas balok seluas 80.000 mm kuadrat dan nilai keliling sebesar 1.200 mm. Selanjutnya menentukan titik X0 dan Y0. Setelah didapatkan titik X0 dan Y0, selanjutnya kita akan menentukan luas OH dan luas O, di mana AOH dapat kita tentukan dengan mengalihkan X0 dan Y0. Dan untuk AO, kita dapat menemukan dengan rumus 0,85 dikali AOH. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu menentukan pH dengan rumus 2 dikali X0 ditambah Y0 dan didapatkan luas seluas 840 mm. Langkah yang keenam yaitu menghitung ambang batas torsi, di mana kita dapat menggunakan rumus 0,33 dikali akar dari FC aksen dikali ACP per PCP, di mana FC aksen merupakan mutu betul rencana kita, ACP itu adalah luas, dan PCP merupakan keliling, dan didapatkan nilai sebesar. Selanjutnya, tulangan unit transversal torsi dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan, atau TU lebih besar dari TTH. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Perhitungan tulangan torsi transversal mengikuti langkah di bawah ini. Yang pertama, kita harus mengecek spasi maksimum, di mana spasi maksimum yang pertama didapatkan sepanjang 105 mm dan spasi maksimum yang kedua sebesar 300 mm. Selanjutnya kita harus menentukan AV plus T per S, di mana AV plus T per S tumpuan didapatkan nilai sebesar 3142 mm persegi, dan untuk AV plus T per S lapangan didapatkan nilai sebesar 1571 mm persegi. Untuk nilai AT per S sendiri digunakan rumus TU per 2 kali Ma dikali A0 kali FYU didapatkan hasil sebesar 0,566 mm persegi. Selanjutnya, untuk tumpuan kita perlu menghitung AV per S, di mana kita dapatkan hasil 0,478. Berikut merupakan hasil perhitungan penulangan transversal torsi yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat dan kondisi yang berlaku. Didapatkan kondisi S tumpuan lebih dari X maksimal dan S lapangan lebih dari S max. Dan AVT per S pasang lebih dari AVT per S perlu. Semua kondisi terpenuhi. Selanjutnya, penulangan torsi longitudinal, di mana tulangan transversal torsi dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan, yaitu TU lebih besar dari TTH. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Perhitungan tulangan torsi longitudinal mengikuti langkah di bawah ini, di mana yang pertama, kita harus menentukan luas tulangan longitudinal minimum dengan mengambil nilai terkecil antara dua nilai berikut berdasarkan SNI 2847/2019 pasal 9643. Luas yang pertama kita dapatkan dengan menggunakan rumus AT per S dikali PH, di mana luasnya kita mendapat nilai sebesar 475.217. Untuk A1 minus kita mendapatkan hasil sebesar minus 99,558. Selanjutnya, kita harus menentukan luas tulangan longitudinal ditambahkan dengan desain A1 desain. Jika A1 melebihi A1 minus, maka luas tulangan longitudinal desain adalah A1. Dan jika A1 lebih besar daripada A1 min, luas tulangan longitudinal desain adalah A1 minus.
Langkah yang ketiga yaitu melakukan pengecekan terhadap AS max. AS total kita dapatkan dengan menjumlahkan AS top ditambah AS bottom ditambah nilai A1 lebih kecil daripada AS max. Pada pengecekan kebutuhan tulangan torsi, didapatkan kesimpulan tidak membutuhkan tulangan torsi. Nilai tulangan torsi dapat kita buat menjadi 0.